Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Ana Lestari dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 202180113 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hewan vertebrata khususnya pada kuda. So, buat kalian yang penasaran apa itu hewan vertebrata khususnya pada kuda, tonton video ini sampai habis ya. Dan buat kalian yang belum subscribe dulu supaya channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa juga buat aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan notifikasi apabila aku update video terbaru. So, happy watching guys. Klasifikasi ilmiah dari kuda. Kerajaan Animalia, Filum, Chordata, kelas Mamalia, Ordo Perissodactyla, famili Equidae, genus Equus, spesies Equuscabalus. Kuda Equuscabalus atau Equusferus cabalus adalah salah satu dari 10 spesies modern mamalia dari genus Equus. Hewan ini telah lama merupakan salah satu hewan peliharaan yang penting secara ekonomis dan historis dan telah memegang peranan penting dalam pengangkutan orang dan barang selama ribuan tahun. Morfologi. Kuda memiliki tubuh yang terlilit rambut walaupun pada tubuhnya rambut tersebut tidak terlalu jelas. Rambut-rambut tersebut berfungsi sebagai pelindung tubuh dari pengaruh panas dan dingin. Pada bagian atas antara kepala dan leher terdapat rambut yang tebal dan banyak. Begitu juga pada bagian ekor. Hampir sama dengan hewan lainnya pada kelas mamalia, kuda memiliki mata, hidung, mulut, daun telinga, berkaki empat dan mempunyai ekor. Kuda memiliki jari yang ganjil sehingga termasuk ke dalam kelompok mamalia berjari ganjil atau Perissodactyla, dan setiap kaki hanya memiliki satu kuku atau berkuku satu. Anatomi. Anatomi dari hewan sebagai berikut. 1. Di dalam mulut terdapat langit-langit atas yang keras dan bagian belakangnya lunak. 2. Kelenjar pencernaannya berupa 4 pasang kelenjar ludah, hati, dan kandung empedu dan pankreas. 3. Dengan 2 lobus, paru-paru masing-masing di dalam tulang pleura yang terpisah. Terdapat laring yang beratap epiglottis sebagai alat suara. 4. Terdapat 2 buah vena cava anterior kiri dan kanan. Jantung beruang 4 dengan sekat sempurna. Sel darah merah tidak berinti. 5. Sepasang ginjal bertipe metanefros bentuk seperti kacang kapri. Ruang ginjal dengan kandung kemih dihubungkan oleh sepasang ureter. Urin keluar lewat lubang orongentalis. 6. Sistem saraf pusat. Cerebrum dan cerebellum relatif besar. Terdapat 12 pasang saraf kranial. 7. Lubang genital dan anus terpisah. Hewan jantan mempunyai alat reproduksi berupa penis, sedangkan hewan betina berupa vagina. Testis menghasilkan spermatozoid dan berada dalam satu skotum. Ovum sangat kecil. Sistem gerak. Pada mamalia memiliki 2 pasang alat gerak dengan bermacam-macam bentuk untuk berjalan, memegang, memanjat, berenang, tergantung dari spesiesnya. Pada kuda, anggota geraknya berupa sepasang kaki depan dan belakang yang berfungsi untuk berjalan dan berlari. Kuda memiliki jari yang ganjil sehingga termasuk ke dalam kelompok mamalia berjari ganjil atau Perissodactyla. Dan di setiap kaki hanya memiliki satu kuku atau berkuku satu. Sistem pencernaan. Saluran gastroesensial adalah saluran yang bersifat muskulo atau membranosus berupa membran berotot yang memanjang mulai dari mulut hingga anus. Pada kuda, panjang saluran membran mukosa ini diperkirakan 100 kaki dan berfungsi dalam ingesti atau masuknya makanan ke dalam mulut, menggiling, mencampur, pencernaan dan penyerapan makanan dan pengeluaran limbah padat. Organ-organ pencernaan kuda dimulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus buntu, usus besar, dan anus. Kuda pada dasarnya adalah hewan yang suka merumput. Usus kuda telah dirancang untuk menerima jumlah kecil
pusat makanan dengan intake yang teratur dan memerlukan suplai makanan yang konstan tanpa pernah melebihi kemampuan sistem yang ada. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi berasal dari ginjal. Ginjal berbentuk seperti biji kacang. Ruang median ginjal yang disebut pelvis renalis berhubungan dengan kandung kemih melalui ureter. Dari kandung kemih melalui uretra yang akan mengeluarkan urin melalui saluran urin. Sistem pernafasan. Oksigen merupakan sesuatu yang keberadaannya sangat vital dalam kehidupan. Fungsi utama dari sistem respirasi adalah mensuplai oksigen ke dalam jaringan dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem respirasi juga berperan penting dalam mengatur suhu tubuh dan pengeluaran air atau cairan tubuh, serta terdiri dari rangkaian aliran udara yang menghubungkan antara paru-paru dan udara luar, di mana organ yang berperan dalam hal ini meliputi nasal cavity, faring, laring, trakea, bronki, dan paru-paru. Jalan masuk ke rongga hidung dilindungi oleh nostril, di mana pada kuda adalah vaskuler, lembut, lunak, dan bisa luas berdilatasi. Muzel terdiri dari rambut-rambut tentakel dan merupakan organ yang sensitif untuk meraba. Dan muzel juga berfungsi memastikan makanan tepat untuk dimasukkan ke ruang mulut dalam arti memegangnya. Rongga hidung dilapisi oleh membran mukosa yang mampu menghangatkan udara inspirasi. Faring merupakan ruang bersama antara saluran hidung dan mulut. Laring menjaga masuknya objek lain ke dalam trakea pada saat inspirasi dan mengatur aliran udara. Lekuk kartilago disebut juga epiglottis, menutup aliran udara pernafasan ketika menelan makanan. Laring juga sebagai organ suara utama dan membuat tali suara. Trakea adalah pipa panjang yang bersifat non-collapsible, artinya saluran udara tersebut tidak akan melipat. Menghubungkan kerongkongan ke paru-paru pada bagian ujung bercabang membentuk bronki yang terus berpasangan dan berisi banyak kantung udara, di mana terjadi pertukaran gas antara udara dan kapiler-kapiler pulmonari. Sistem sirkulasi. Untuk menghasilkan energi secara aerob, maka oksigen harus dikirim ke otot dengan cepat dan efisien melalui darah yang ditumpahkan oleh jantung melalui arteri. Lalu, kapiler darah yang kecil yang mensuplai serat-serat otot. Kondisi homeostatis internal dipertahankan di dalam tubuh kuda oleh adanya sirkulasi darah. Darah disebut sebagai pusat kehidupan karena keberadaannya sebagai cairan penting yang menyebar di dalam jaringan tubuh untuk mendukung kehidupan. Beberapa fungsi dari darah adalah 1. Transportasi nutrisi dari saluran penjaringan. 2. Mengeluarkan produk sisa metabolisme. 3. Transport oksigen ke dalam jaringan. 4. Transport sekresi endokrin. 5. Penyetaraan kandungan air. 6. Pengatur suhu tubuh. 7. Mengatur kadar asam tubuh. 8. Pertahanan untuk melawan mikroorganisme. 9. Kekebalan penyakit. 10. Reaksi alergi. Sistem sirkulasi terdiri dari jantung dan sistem pembuluh darah di seluruh tubuh. Arteri-arteri mempunyai dinding yang tebal, merupakan pembuluh-pembuluh otot yang membawa darah dari jantung. Pembuluh-pembuluh ini bercabang dan ukurannya semakin kecil dan berkembang menjadi arteriol atau arteri-arteri kecil. Dan akhirnya menjadi apa yang disebut capillary bed atau tempat pertukaran cairan dalam nutrisi. Kapiler-kapiler bersatu membentuk vena kecil, dan vena-vena ini bergabung membentuk vena dengan ukuran besar yang kembali membawa darah menuju jantung. Arteri pulmonalis membawa darah berupa oksigen dari jantung ke paru-paru, dan darah kaya akan oksigen dikirim kembali menuju jantung lewat vena pulmonalis. Jantung yang besar dan organ yang berotot pada kuda baik sekali sebagai pembantu dalam sistem sirkulasi. Akan tetapi, terdapat kontrol saraf yang rumit dari jantung yang dapat berubah dengan tajam terhadap kecepatan ritme jantung pada variasi kondisi sistem endokrin.
Sistem Menurut endokrin Evan adalah 1989, sistem yang berfungsi untuk memproduksi kecepatan hormon yang denyut mengatur jantung pada kuda aktivitas dewasa tubuh, terdiri terdiri atas atas kelenjar 36 sampai tiroid, 40 kali kelenjar per menit, hipofisa, di mana kelenjar pankreas, kecepatan ini agak kelenjar sedikit lebih kelamin, rendah pada kelenjar kuda jenis suprarenal, draft kelenjar atau kuda berdarah paratiroid, dingin, dan kelenjar dan buntung. agak sedikit lebih Fungsi tinggi kelenjar pada kuda-kuda endokrin berdarah adalah panas. 1. Kecepatan Menghasilkan denyut jantung hormon-hormon dipengaruhi yang oleh dialirkan faktor ke dalam darah fisiologis. yang diperlukan oleh Fungsi kelenjar jaringan-jaringan dalam endokrin tubuh pada tertentu. kuda adalah 1. Mengontrol Menghasilkan aktivitas kelenjar hormon-hormon tubuh. yang dialirkan ke 3. dalam darah Merangsang yang aktivitas diperlukan oleh kelenjar jaringan-jaringan dalam 4. tubuh tertentu. Merangsang pertumbuhan 2. jaringan. Mengontrol 5. aktivitas Mengatur kelenjar tubuh. metabolisme, 3. oksidasi, Merangsang dan aktivitas kelenjar tubuh. 4. Merangsang pertumbuhan jaringan. 5. Mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. 6. Mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat arang, vitamin, mineral, dan air. Sistem koordinasi. Sistem koordinasi merupakan sistem saraf atau pengatur tubuh berupa pengantar impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf dan perintah untuk memberi tanggapan rangsangan atau sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara erasi. Sistem koordinasi pada hewan meliputi sistem saraf beserta indera dan sistem endokrin atau hormon. Sistem reproduksi. Perilaku kawin kuda sangat berbeda dari hewan lain. Kuda bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam reproduksi, termasuk periode kehamilan, laktasi, kelahiran, dan siklus estrus. Kuda memiliki 2 ovarium dari 7-8 cm panjangnya. Kuda betina dan kuda jantan kawin satu sama lain pada waktu tertentu dan pada kesempatan. Perilaku perkawinan kuda menunjukkan bahwa mereka tidak biasanya kawin dalam lingkungan sosial. Kuda-kuda membutuhkan banyak ruang terbuka untuk melakukan proses perkawinannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum